Hai teman-teman, selamat datang di Belajar Pajak Gratis. Belajar pajak online secara gratis dan benar. Hari ini kita melanjutkan tentang Omnibus Law, RUU Omnibus Law tentang pengkreditan pajak masukan. Pasal 9 ayat 8 huruf H, H, dan J Undang-Undang PPN. Teman-teman, kutip summary sama seperti yang video sebelumnya, pengkreditan pajak masukan yang pertama. Seperti yang kita ketahui, pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN nomor 8 tahun 83 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 42 tahun 2009 mengatur tentang pengkreditan pajak masukan, di mana diatur pajak masukan apa saja yang tidak dapat dikreditkan. Wajib pajak sering sekali tidak mengetahui informasi tentang peraturan sesuai porsin 1 tersebut di atas. Sehingga sering sekali pajak masukan yang diperoleh wajib pajak tidak dapat dikreditkan. Jika pajak masukan tidak dapat dikreditkan, seperti kita ketahui, maka terdapat pajak pertambahan nilai yang harus dibayar oleh wajib pajak, atau kalau SPT masa PPN lebih bayar, maka lebih bayarnya semakin kecil. Dengan RUU Omnibus Law ini, koreksi atas pajak masukan yang diperoleh sebelum menjadi pengusaha kena pajak, pajak masukan yang ditagih dengan surat ketetapan pajak, pajak masukan yang ditemukan saat pemeriksaan, dan lain-lain telah berakhir. Ini adalah terobosan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha, sehingga tidak membebani cash flow pengusaha. Teman-teman, yang pertama kita harus mengetahui definisi pajak masukan dan pengkreditan pajak masukan. Teman-teman, pelaporan pajak pertambahan nilai adalah PPN kurang bayar, PPN nihil, atau PPN lebih bayar yang diperoleh dari rumusan atau mekanisme pajak keluaran atau PK dikurang pajak masukan atau PM. KB adalah kurang bayar yang terjadi jika PK lebih besar dari PM. N adalah nihil jika PK sama dengan PM, LB adalah lebih bayar atau PK lebih kecil dari PM. PK adalah PPN atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, atau PPN atas penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak. PM adalah PPN atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang pertama, kita akan membahas pajak masukan yang tidak dilapor dan ditemukan saat pemeriksaan. Teman-teman seringkali wajib pajak hilap mengkreditkan pajak masukan yang diperoleh oleh wajib pajak sebagai kesalahan administrasi atau kealpaan. Contoh, PT Mipajo melaporkan SPT masa PPN Januari 2021 dengan rincian PK dan PM sebagai berikut. PK adalah 2 miliar, PM adalah 3 miliar, sehingga SPT masa PPN Januari 2021 lebih bayar sebesar 1 miliar. Kemudian, atas lebih bayar tersebut, pada tanggal 20 April 2021, DJP melakukan pemeriksaan atas SPT masa tersebut dan diperoleh temuan sebagai berikut. PK yang belum dilaporkan sebesar 2 miliar, sehingga yang tadinya 2 miliar menjadi 4 miliar. Pajak masukan yang belum dilaporkan sebesar 1 miliar yang ditemukan oleh pemeriksa saat pemeriksaan dilaksanakan. Ada pajak masukan yang belum dilaporkan dan ditemukan pada saat pemeriksaan. Apakah pajak masukan tersebut dapat dikreditkan? Sesuai Undang-Undang PPN nomor 8 tahun 83 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 42 tahun 2009, sesuai pasal 9 ayat 8 huruf I, maka pajak masukan yang ditemukan pada saat pemeriksaan sebesar 1 miliar tersebut tidak dapat dikreditkan. Namun sesuai RUU Omnibus Law yang sekarang sedang ramai diperbincangkan, pajak masukan tersebut 1 miliar tersebut dapat dikreditkan. Ini adalah terobosan pemerintah yang sangat luar biasa. Terima kasih buat pemerintah yang sangat cerdas yang memberikan insentif luar biasa bagi para pengusaha. Kalau kita lihat teman-teman di tabel, kita bisa lihat teman-teman, BP secara SPT-nya melaporkan pajak keluaran 2 miliar, pajak masukan 3 miliar, dia lebih bayar 1 miliar. Kalau kita Undang-Undang tahun 2009 nomor 42, maka sesuai pemeriksaan pajak keluaran 4 miliar, pajak masukan 3 miliar, kurang bayar 1 miliar. Kita bisa lihat pajak masukan yang ditemukan saat pemeriksaan 1 miliar tidak bisa dikreditkan. Namun RUU Omnibus Law memberikan terobosan yang luar biasa. Pajak keluaran 4 miliar, pajak masukan dari 3 miliar jadi 4 miliar. Jadi wajib pajak nihil melaporkan SPT masa PPN nihil. Disinilah pemerintah membantu para pengusaha untuk membenahi administrasinya dengan baik. Yang kedua teman-teman, kita akan bicara pajak masukan yang ditagih dengan surat ketetapan pajak. Ambillah contoh bahwa PT Mipajo melaporkan PK 2 miliar, PM 3 miliar, dan LB 1 miliar. Atas SPT masa tersebut diperoleh data terdapat pajak masukan sebesar 500 juta dan ditagih melalui surat ketetapan pajak.
pajak masukan tersebut dapat menjadi pajak masukan yang dapat dikreditkan? Nah, sesuai teman-teman, sesuai Undang-Undang PPN di pasal 9 ayat 8 huruf A, maka pajak masukan sebesar 500 juta tersebut tidak dapat dikreditkan. Namun sesuai RUU Omnibus Law, pajak masukan sebesar 500 juta tersebut dapat dikreditkan. Dalam tabel bisa kita lihat teman-teman, WP melaporkan pajak keluaran 2 miliar, pajak masukan 3 miliar, dia lebih bayar 1 miliar. Namun, di Undang-Undang 42 tahun 2009, pajak keluaran 2 miliar, pajak masukan 2,5 miliar. Jadi dia lebih bayar hanya 500 juta, berkurang 500 juta dari laporan SPT-nya. Kenapa? Karena ada 500 juta pajak masukan yang ditagih melalui surat ketetapan pajak. Namun secara RUU Omnibus Law, kita bisa melihat pajak keluaran 2 miliar, pajak masukan 3 miliar, lebih bayar tetap 1 miliar sesuai dengan laporan WP. Kenapa? Karena pajak masukan 500 juta tadi yang ditagih dengan SKP sesuai RUU Omnibus Law dapat dikreditkan. Terima kasih pemerintah yang sangat cerdas, yang sangat membantu pengusaha untuk bangkit dari bisnis keterpurukan bisnis saat ini. Semoga ini menjadi madu yang luar biasa untuk para pengusaha berbisnis. Yang terakhir di pasal 9 ayat 8 adalah pajak masukan sebelum PKP berproduksi. Teman-teman, seperti kita ketahui di Undang-Undang 42 tahun 2009, yang boleh menjadi pajak masukan adalah perolehan barang modal atau jasa kena pajak yang berhubungan dengan kegiatan usaha sebelum berproduksi. Katakanlah pajak keluaran masih 0 karena belum berproduksi, pajak masukan 3M sehingga WP lebih bayar 3M. WP belum berproduksi. Namun diketahui atas SPT masa tersebut diperoleh data terdapat pajak masukan sebesar 1,5 M yang bukan barang modal atau JKP. Sehingga pertanyaannya, apakah pajak masukan sebesar 1,5 miliar tersebut yang bukan barang modal atau JKP dapat dikreditkan? Nah, teman-teman, sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, kita bisa lihat teman-teman, kalau menurut WP, pajak keluaran 0, pajak masukan 3 miliar, dia akan mengalami lebih bayar sebesar 3 miliar. Namun, sesuai Undang-Undang 42 Tahun 2009, pajak keluaran 0, pajak masukan hanya 1,5 miliar. Dia lebih bayar hanya 1,5 miliar. Kenapa 1,5 miliar dikoreksi? Karena 1,5 miliar adalah perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak, barang kena pajak yang bukan barang modal, dan jasa kena pajak yang tidak berhubungan dengan usaha, sehingga dikoreksi sebesar 1,5 miliar. RUU Omnibus Law datang dengan memberikan insentif yang luar biasa bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya. Pajak keluaran 0, pajak masukan tetap 3 miliar. Sekalipun belum berproduksi, semua perolehan BKP atau JKP, barang kena pajak atau jasa kena pajak, dapat dikreditkan. Sehingga dia tetap lebih bayar sebesar 3 miliar. Inilah teman-teman, luar biasanya RUU Omnibus Law ini. Semoga Undang-Undang Omnibus Law atau Undang Cipta Kerja nanti yang difinalkan, yang terbit, yang diundangkan di lembaran negara sama persis dengan RUU ini. Dan apabila nanti undang-undangnya berbeda dari RUU ini, kami akan merubah video ini dengan segera dan secepatnya. Teman-teman, pasal 9 dan 8 Undang-Undang PPN yang masuk dalam Omnibus Law telah selesai kami buat videonya, yang pengeredaran pajak masukan yang pertama, dan ini pengeredaran pajak masukan yang kedua, teman-teman. Semoga teman-teman ini bermanfaat untuk menjalankan bisnis kita semua. Sekali lagi kami selalu mengingatkan, pajak membangun bangsa, bayarlah pajak dengan benar demi Indonesia maju dan sejahtera. Kami mohon agar kita semua tidak ada yang menghindari pembayaran pajak, karena pajak adalah cita-cita bangsa dan anak cucu kita semua. Teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Kami mohon teman-teman bisa subscribe dan beritakan kepada teman-teman yang lain, ceritakan kepada semua saudara dan kepada semua orang, agar ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, teman-teman. Kami juga selalu membuka layanan apabila teman-teman memiliki pertanyaan, bisa menghubungi belajar.pajak.gratis@gmail.com. Terima kasih teman-teman. Akhir kata kami mengucapkan salam sehat dan semoga kita sukses selalu.
Terima kasih.